Selamat malam semuanya. Ini karena waktunya udah menunjukkan pukul 21 lewat 10 menit, kita mulai aja ya. Eh, Selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam kegiatan Talk Tech Series pada malam hari ini. Jadi untuk pertemuan pertama kita pada malam hari ini, pembahasannya itu tentang pajak penghasilan untuk orang pribadi. Di mana pembicara kita pada pertemuan pertama ini itu adalah Kak Muji. Sekedar informasi, Kak Muji ini merupakan Sekretaris Eksternal IAI Muda Wilayah Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Jadi untuk selanjutnya, nanti pemaparan materinya itu sekitar 30 sampai 40 menit, di mana setelah pemaparan materi itu nanti ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman, nanti materinya diperhatikan dan juga kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan saat sesi diskusi nanti. Untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk Kak Muji, saya persilahkan. Oke, makasih kesempatannya Ketut. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Lu, kedengeran nggak suara saya? Dengeran, Aman Kak. kamu? Kedengaran, Kak. Bentar ya, saya ini dulu. Berapa orang nih? Ada 50, lumayan ya. Semester berapa nih yang join? Semester 3 semua ya? Semester 4 semua ya? Kebanyakan semester keramat nih, semester 4. Kok lama? Bentar, nggak usah di switch. Oke. Kelihatan nggak share screen saya? Muncul kamu Jiaman. Silakan, Kak. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan saya buat ya. Share screen yang udah lama. Tadinya mau buat sendiri tapi yang baru tapi nggak sempat buat. Tapi ini masih bisa kok dipakai. Masih sangat relevan materinya. Oke, jadi outline pelajarannya. Kita mulai dari pengantar dulu. Kita seperti apa, karakteristiknya, objeknya, subjeknya. Kemudian untuk karyawan, kemudian kalau keluarga, ada istri berpenghasilan, ada anak gimana. Kemudian kalau usaha atau pekerjaan bebas seperti apa, kemudian untuk angsuran BPH pasal 25. Jadi kita kalau ada waktu, nanti langsung kita ke contoh soal. Ada kok saya punya, ada saya siapin. Oke, karakteristik BPH. Pajak penghasilan. Satu, dia subjektif. Ya, artinya dia melihat subjeknya, dia seperti apa. Apakah dia eh, sudah kawin, apakah dia punya anak, punya tanggungan, apakah dia bekerja di satu, dua, tiga tempat, dan seterusnya. Jadi berbeda seperti PBB atau PPN yang tidak melihat subjeknya seperti apa. Kemudian pajak langsung, jadi dikenakan secara langsung, nggak bisa diwakilkan. Bedanya seperti pajak tidak langsung, kayak PPN itu kan
penjual memungut PPN, dia yang menaikkan harga, tapi sebenarnya yang bayar pajaknya itu kan konsumen. Jadi itu sebenarnya pajak tidak langsung. Kemudian yang ketiga pajak pusat, dipungutnya oleh pemerintah pusat, PPH ini ya, nggak ke pemerintah daerah. Nah, misalnya ini wajib pajak. Nah, ada dua istilah subjek dan wajib pajak. Kira-kira bedanya apa? Halo, halo, halo. Ada yang bisa ini nggak bantu saya antara subjek dengan wajib pajak? Subjek pajak dengan wajib pajak. Kira-kira bedanya di mana? Ada yang ngerasain? Brenda? Ya, silakan. Bedanya di mana? Tadi kakak bilang bedanya subjek pajak sama objek pajak. Wajibnya. Ini kan ada subjek, ada istilah subjek, ada istilah wajib pajak. Nah, bedanya kira-kira di mana? Ini subjek. Gimana, Brenda? Nggak jadi, Kak. Kok nggak jadi? Ayo dong. Ntar salah. Nggak apa-apa, salah. Kita belajar di sini. Nggak peduli salah benar. Ayo, gimana? Kak Muji, mohon maaf. Mungkin mic-nya bisa dideketin lagi, Kak. Suaranya kurang jelas. Tadi ya. Terima kasih, Kak. Halo, halo, gimana? Dengeran nggak? Udah, Kak. Halo, halo, halo. Ya. Gimana kira-kira? Ayo, kita dikit nih. Biar kita bisa lanjut. Saya mau Oke. coba. Ya, Sukma, silakan. Kalau subjek pajak itu siapa aja yang bisa dikenakan pajak menurut undang-undang kayak calon yang berpotensi kena pajak. Tapi kalau wajib pajak itu subjek pajak yang sudah memenuhi syarat buat kena pajak dan wajib daftar, lapor, serta bayar pajaknya. Iya, betul sekali ya, Sukma. Eh, ini kan ininya, ikonnya di sini anak kecil. Dia subjek pajak, dia masih subjek pajak karena dia belum memenuhi persyaratan subjektifnya. Walaupun dia punya penghasilannya banyak, tapi tetap aja dia belum wajib daftar, hitung, setor, lapor pajaknya sendiri. Nah, nanti seperti apa kewajiban perpajakannya, dia nanti gabung ke penghasilan orang tuanya sendiri. Jadi dia bukan wajib pajak, si anak kecil ini, dia masih subjek pajak. Oke, lanjut ke bahasan berikutnya. Siapa aja sih subjek pajak? Kalau dalam PPh itu subjek pajaknya ada 4. Ya. Ada orang pribadi, ya siapa aja yang orang perorangan yang sudah memenuhi kewajiban subjektifnya itu termasuk subjek pajak. Kayak tadi kalau dia sudah berumur 17 tahun dia sudah harus mendaftarkan diri. Kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi misalnya orang tuanya meninggal, dia punya usaha. Nah, usahanya itu sebelum dia dibagi itu, sebelum dia diwariskan, dibagi oleh ahli waris yang berhak. Nah, dia tetap dihitung sebagai wajib pajak sendiri, satu kesatuan. Nah, nanti mengikuti statusnya layaknya sebelum orang tuanya itu meninggal. Yang ketiga subjek pajak badan dan yang terakhir bentuk usaha tetap. Ini pengantar aja ya. Kemudian orang pribadi ada luar negeri, dalam negeri.
eh, dianggap subjek pajak dalam negeri kalau dia bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari, atau dalam 1 tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, bedanya dia berada di Indonesia dan mempunyai niat itu misalnya ada seseorang karyawan asing. Nah, kalau dia bertempat tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, itu sudah pasti dia akan menjadi wajib pajak dalam negeri. Kemudian kalau dia misalnya bedanya dengan yang berniat tinggal ini, dia datang misalnya saat 2 Januari ke Indonesia. Kemudian dia mengikat kontrak kerja untuk 2 tahun di satu perusahaan sebagai misalnya karyawan atau apalah. Nah, berarti itu sudah bisa dihitung sebagai wajib pajak dalam negeri. Sudah bisa ber-NPWP Indonesia karena dia mempunyai niat. Dia mengikat kontrak berarti akan bekerja di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Selanjutnya, warisan yang belum terbagi. Nah, dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Nah, kalau nanti dia sudah dibagi warisannya itu, usahanya sudah dibagi, misalnya nanti masuk ke kewajiban perpajakannya ke ahli waris masing-masing seperti apa. Nah, kalau badan ini sekumpulan orang, modal, usaha maupun yang tidak bukan usaha. Bisa PT, CP, istilah lainnya BUMN, BUMD, dan seterusnya. Kalau dia didirikan di Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia, berarti dia subjek pajak dalam negeri. Nah, ini elemen untuk dianggap sebagai penghasilan. Nah, yang pertama, dia itu mempunyai tambahan ekonomis, tambahan kemampuan ekonomis bisa dipakai belanja, bisa digunakan lah ininya. Uangnya ada kemampuan tambahan ketika dia menerima penghasilan itu. Kemudian dia diterima atau diperoleh. Diterima artinya secara cash, diperoleh ini secara kerual. Kemudian dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, nah dari bagian dari Indonesia maupun luar Indonesia itu semua termasuk komponen penghasilan. Bisa digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan penghasilan itu, baru dia bisa dianggap sebagai penghasilan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi namanya apapun, bentuknya apapun, selama dia memenuhi keempat kriteria sebelumnya, itu tetap dianggap sebagai penghasilan. Misalnya yang sedang hype sekarang korupsi korupsi di Pertamina misalnya, anggap saja itu uang cash yang dia terima gitu, orang-orang yang korupsi itu yang 190 triliun dalam 1 tahun itu, anggap mereka itu bagi rata lah berapa orang, masing-masing dapat 50 triliun. Sebenarnya penghasilan nggak yang 50 triliun itu? Bisa dimasukkan ke SPT nggak? Ya, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Karena penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, walaupun korupsi juga bisa masuk SPT, tapi kan nggak berani juga orang lapor SPT penghasilan dari hasil korupsi gitu. Ya, lanjut. Nah, di sini proses penting ketika kita menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Sebagai orang yang ngerti pajak, bedanya kita dengan orang tunas yang nggak ngerti pajak itu biasanya di sini. Nah, kita harus bisa memisahkan mana PPh yang dikenakan, mana penghasilan yang termasuk objek PPh pasal 4 ayat 1, 4 ayat 2, dan 4 ayat 3. Jadi 4 ayat 1 itu penghasilan secara umum ya di Undang-Undang PPh. Nah, kalau dia sesuai undang-undang, ya kita biarkan, tinggal kita nanti laporkan sebagai penghasilan di SPT tahunan. Kemudian kalau dia tidak sesuai undang-undang, kalau dia terlalu banyak, kita koreksi negatif. Ini kasusnya kalau di usaha atau pekerjaan bebas. Atau dia sebagai subjek PPh badan, dia di pembukuannya misalnya mengakui penghasilan terlalu besar, lebih besar dari aturan secara fiskal, nanti itu dikoreksi negatif. Sebaliknya kalau diakui terlalu kecil, nanti ada istilahnya koreksi positif. Kemudian objek PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, ini
sudah pasti harus dikoreksi negatif, karena kalau final itu konsekuensinya dia nggak diperhitungkan kembali. Jadi semua penghasilan yang bersifat final itu kalau sudah dipotong pihak lain itu sudah selesai, sampai di situ aja prosesnya, nggak perlu dihitung ulang di akhir tahun. Kemudian ada juga yang dikecualikan dari objek PPh pasal 4 ayat 3. Nah, di 4 ayat 3 itu dijelaskan apa aja objek penghasilan, apa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi walaupun secara akuntansi dianggap penghasilan, tapi secara pajak itu bukan penghasilan. Ada di pasal 4 ayat 3. Itu nanti dikoreksi negatif kalau dalam pembukuan. Nah, ini penghasilan secara umum. Di pasal 4 ayat 1, penggantian atau imbalan dengan pekerjaan, jasa, terima, diperoleh, gaji, upah, tunjangan, honorer, komisi, bonus, dan seterusnya, ketentuan lain dalam undang-undang ini. Maksudnya undang-undang pajak penghasilan ya. Kemudian hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Semua hadiah kecuali undian, baik itu pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, itu semua 4 ayat 1. Nah, kecuali kalau dari undian itu nanti hitungannya 4 ayat 2, dia dikenakan PPh final. Kemudian laba usaha. Kemudian keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Ini misalnya dia beli aset emas lah. Dia belinya di 2010, jual di 2024, ada selisih harga. Nah, ada selisih harga, nilai bukunya sekian, dia dijual lebih tinggi dari nilai buku, itu ada keuntungan atas pengalihan harta, itu nanti dikenakan pajak juga. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebagai biaya dan bayaran tambahan pengembalian pajak. Jadi dia sudah bayarkan pajaknya, ternyata dikembalikan, itu juga termasuk objek pajak juga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, bunga pinjaman itu nanti pasal 4 ayat 1, bukan 4 ayat 2, kecuali kalau dia bunga utang, bunga obligasi, bunga tabungan itu 4 ayat 2. Kalau dia bunga pinjaman, misalnya saya minjemin ke orang, itu penghasilan saya termasuk penghasilan pasal 4 ayat 1. Nanti kalau pemotongannya di PPh pasal 23. Kemudian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Nah, dividen ini kalau dia diterima orang pribadi kena 4 ayat 1. Kalau dia diterima orang pribadi kena 4 ayat 1. Kalau diterima badan sebelum Undang-Undang Ciptaker itu dia termasuk objek yang dikenakan PPh pasal 23. Jadi termasuk penghasilan yang bukan itu bukan objek. Nah, kalau aturan yang terbaru sekarang, dia diterima oleh orang pribadi itu merupakan PPh 4 ayat 2. Kalau diterima oleh badan bukan objek, kalau diinvestasikan kembali juga bukan objek. Kemudian selanjutnya royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Ini juga penghasilan yang bukan bersifat final. Misalnya penulis bukunya laku, dia dapat royalti. Nah, atas royaltinya itu dikenakan pajak juga. Nanti dihitung semua tuh di akhir tahun berapa yang pajak seharusnya, ini dihitung semua, dikurangi PTKP, berapa yang sudah dibayar, pajaknya di pihak lain yang sudah dipotong, dipungut. Nah, itu nanti mengurangi kewajiban pajaknya di akhir tahun. Nah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini selain tanah bangunan ya. Kalau tanah bangunan kenanya 4 ayat 2 atau final. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Kemudian keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu. Nah, kalau dia kena pembebasan utang, dia tetap dianggap sebagai memperoleh penghasilan dan bukan dikenakan PPh final. Jadi di akhir tahun tetap harus dihitung semua. Kemudian keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Nah, ini biasanya
di pembukuan kita misalnya kita mengakui mesin senilai 200 juta, tapi menurut KJPP ya, Kantor Jasa Penilai Publik, ini yang menilai harga wajar Aktiva itu biasanya KJPP ya, Kantor Jasa Penilai Publik atau appraisal lah. Nah, dia menyatakan harga wajarnya lebih tinggi dari yang kita catatkan. Berarti itu nanti kita mencatatkan ada peningkatan. Nah, itu yang kita bayarkan pajaknya, peningkatan pada nilai Aktiva tadi. Kemudian premi asuransi. Premi asuransi itu juga termasuk objek pajak ya, objek penghasilan. Nah, kalau kita cairkan nanti asuransinya, kita dapat apa istilahnya ya, santunannya lah gitu dari asuransinya, itu bukan objek pajak. Tapi premi yang kita bayarkan itu objek pajak penghasilan buat yang menerima preminya. Kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kalau ada perkumpulan usaha itu si PPT nanti mereka dirikan. Nah, iuran dari anggotanya itu termasuk penghasilan juga. Nah, kemudian yang terakhir tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, semuanya yang belum masuk ke komponen-komponen tadi itu masuknya di sini ya. Jadi nggak ada alasan. Kalau nggak masuk di kategori yang lain, bukan 4 ayat 2, bukan 4 ayat 3, berarti itu penghasilan juga yang dikenakan 4 ayat 1. Apa objek yang merupakan 4 ayat 1. Sehingga nanti harus dimasukkan di penghitungan SPT akhir tahunnya. Sorry. Nah, kemudian penghasilan usaha berbasis syariah, ada bagi hasil mudharabah, syirkah, dan seterusnya. Kemudian keuntungan murabah itu masuk ke sini semua. Kemudian ada imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Nah, ini nanti pajak penghasilan pasal 4 ayat 1. Nah, ini pasal 4 ayat 2 atau yang dikenakan PPh final. Nah, kalau 4 ayat 2 itu dia final. Jadi nggak kita masukin ke perhitungan kita di SPT. Di akhir tahun itu nggak kita hitung kembali. Nah, tapi biaya-biaya untuk memelihara penghasilan final itu tidak dapat dibiayakan. Misalnya kita punya kos-kosan gitu. Nah, kita punya rumah gitu, kita sewakan rumahnya. Nah, biaya-biaya terkait rumah yang kita sewakan itu nggak bisa dibiayakan dalam pembukuannya. Itu harus dikoreksi fiskal positif ya. Karena penghasilannya biaya untuk mendapat penghasilan yang bersifat final. Nah, yang semua pajak yang dipotong atau dibayar atas PPh final ini juga nggak bisa dikreditkan. Nah, pajak PPh final, bunga tabungan, dan deposito, diskon PCP itu tarifnya 20%. Hadiah undian 25%. Bedanya hadiah undian dengan penghargaan, kalau undian itu ya diundi. Siapa yang beruntung lah yang dapat hadiahnya. Beda dengan penghargaan. Misalnya dia harus mengerjakan sesuatu hal tertentu baru dia bisa mendapatkan. Nah, itu nanti dia dipotong PPh-nya pasal 23. 15%. Nah, bunga simpanan koperasi. Kalau dia kurang dari 240 nggak ada potongan, nggak ada pajaknya, bukan objek pajak. Nah, kalau dia lebih dari 10% itu kena 10, kalau dia lebih dari 240.000 kena 10%. Kemudian bunga obligasi kena 15% untuk WP dalam negeri dan untuk usaha tetap, 20% atau sesuai dengan tarif perjanjian pajak berganda untuk WP luar negeri. Nah, diskonto obligasi dan kupon sama aja tarifnya. Nah, penjualan saham di Bursa Efek 0,1% dari jumlah penjualannya. 0,5% tambahan kalau dia saham pendiri. Jadi kalau pendirinya yang jual saham di Bursa Efek itu kenanya nanti tambahan 0,5%. Nah, pengalihan tanah dan atau bangunan dia jual bangunan itu dia kena 2,5% PPh-nya.
Kemudian persewaan tanah atau bangunan. Dia sewakan tanah, sewa bangunan, itu kena PPh final 10%. Nah, jasa konstruksi, kalau dia pelaksana 1,70% untuk usaha kecil. Kemudian kalau dia tidak punya kualifikasi usaha 4%. Nah, selain kategori 1,75 dan 4% itu ada juga pelaksana yang kena 2,65%. Yang dia memiliki kualifikasi usaha tapi bukan kualifikasi usaha kecil. Kemudian untuk perencana atau pengawas dia dapat dikenakan pajaknya 3,5%. Nah, untuk pengawas atau perencana yang nggak punya kualifikasi usaha dia kenanya 6% tarifnya. So, kecualikan ini nggak kita hitung juga, nanti nggak kita masukkan ke SPT, nggak kita bayar, nggak kita hitung sebagai penghasilan. Nah, bantuan atau sumbangan termasuk zakat, ini nggak kita, bukan objek pajak. Kemudian harta hibahan dari garis keturunan lurus, ini ada tambahan kalimat panjangnya. Ada syarat-syaratnya gimana dia bisa diakui sebagai hibah. Misalnya dia dari garis keturunan lurus 1 derajat saudara atau semenda, kemudian nggak ada hubungan pekerjaan antara mereka berdua, itu termasuk harta hibahan yang dibebaskan dari objek pajak penghasilan. Kemudian warisan, kalau dapat warisan itu bukan objek pajak. Nah, dividen, nah yang saya bilang tadi, kalau dia nggak diinvestasikan dia kena PPh final. Kalau dia diinvestasikan kembali bukan objek pajak penghasilan. Nah, ini terkait dengan natura, ada yang objek, ada yang bukan objek, itu lengkapnya di PMK 66 tahun 2023. Dibahasnya besok lah sama Eka. Kemudian, nah misalnya kita klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, apalah, atau semua asuransi itu nggak ada objek pajaknya, nggak menambah penghasilan. Misalnya di 1 tahun kita punya penghasilan 120 juta, tapi di tahun itu juga kita klaim asuransi dapat santunan 100 juta. Yang 100 juta menambah yang 120 juta itu tadi tetap dasar perhitungan pajak kita 120 juta, 60 juta kali 5%, 60 juta kali 15%. Itulah yang kita wajib bayar. Yang 100 juta dari klaim asuransinya itu nggak wajib kita bayar karena bukan objek. Nah, bagian yang laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Nah, persekutuan, kita bikin persekutuan. Nah, kalau mereka dapat laba itu kan, kalau mereka ngambil labanya itu namanya pripe. Jadi pripe itu nggak kena pajak, teman-teman semua. Kemudian beasiswa. Itu ada peraturannya di Peraturan Menteri Keuangan. Mana yang kena pajak, mana yang enggak. Nah, jadi secara umum beasiswa itu bebas dari pajak. Misalnya saya dapat beasiswa, apalagi itu kuliah gitu. Walaupun saya misalnya sudah punya NPWP, punya pekerjaan lain. Nah, nanti beasiswa saya yang dari pemerintah itu tetap bukan termasuk pajak penghasilan, bukan termasuk objek penghasilan gitu. Jadi dia nggak menambah penghasilan saya. Nah, ini contohnya Pak Dian memperoleh penghasilan dari profesi sebagai dosen, sudah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, dari pekerjaannya, ini nanti yang dipotong, dari pemberi kerja. Ini dia berarti sebagai karyawan, dia dosen. Dosen di Universitas X. Berarti ini nanti 21. Dia dipotong oleh Universitas X. Kemudian Pak Dian juga memiliki usaha toko kelontong dengan omset sebesar 8 miliar pada tahun 2022. Pak Dian memilih melakukan pembukuan, ya jelas karena omsetnya di atas 4,8 miliar dia harus melakukan pembukuan. Nanti usaha laba dari usaha ini itulah yang dimasukkan sebagai pajak
misalnya gajinya sebagai dosen, kemudian ditambah laba dari usaha ini, ditambah penghasilan lain-lainnya, ditambah bunga deposito. Nah, di sini bunga depositonya kan termasuk 4 ayat 2. Ini objek pajak final nggak menambah penghasilannya di yang daftar apa yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilannya nanti di akhir tahun. Nah, ada penghasilan lain-lain. Kita kasih tanda kuning yang bakalan kita hitung. Ini 4 ayat 1. Kita kasih tanda hijau yang 4 ayat 3. Ini berarti diundang oleh sebagai narasumber seminar. Nah, ini berarti 4 ayat 1. Nah, ada 1, 2, 3, 4 jenis penghasilan yang dikenakan yang merupakan objek pajak 4 ayat 1, satu jenis penghasilan yang merupakan 4 ayat 2 atau pajak final, dan ada satu penghasilan yang bukan objek. Nah, yang pertama itu dari dia sebagai karyawan atau sebagai dosen. Nah, itu jelas ya. Itu penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya dia, jasanya dia sebagai dosen dia dibayar. Nah, itu masuk yang tadi saya jelaskan 4 ayat 1. Kemudian dari kegiatan usaha, labanya ini ya pasti laba dari kegiatan usaha itu 4 ayat 1. Karena ini di atas 8 miliar. Kecuali kalau dia kurang dari 4,8 miliar, bisa dia memilih untuk dikenakan PPh final. Nah, tapi itu juga sudah ada perpanjangan untuk tahun 2025 ini aja. Udah seterusnya nggak bisa lagi pakai tarif final 0,5% itu ya. Nah, bunga deposito dari Bank Mandiri, bunga deposito hanya 4 ayat 2. Jadi nanti ini nggak kita hitung waktu kita mau menghitung pajak penghasilan kita yang terutang selama setahun. Nah, bonus dari penerbit buku. Ini bonus dari penerbit bukunya 300 juta. Ini kita tambah juga nanti waktu kita menghitung pajak penghasilan kita. Nah, ini 4 ayat 3 atau bukan objek. Dia menerima warisan dari orang tua berupa perhiasan senilai 50 miliar pada tahun 2022. Ini memang masuk ke kategori penghasilan, tapi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sehingga nanti kita nggak ngitung, nggak nambah penghasilan kita secara fiskal. Kemudian dia diundang sebagai narasumber, ya dapat honor, ya pastilah ada honor. Ini akan menambah juga penghasilan kita karena termasuk 4 ayat 1 tadi klasifikasi. Nah, lanjut ya, macam-macam subjek pajak orang pribadi. Nah, ada yang tidak melakukan usaha dan ada yang melakukan usaha, ada yang melakukan pekerjaan bebas. Yang tidak melakukan usaha itu karyawan, PNS, TNI, Polri. Kalau dia nggak punya usaha itu dianggapnya kita kategorikan yang dia tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ada yang melakukan usaha jual beli apa gitu, dia jual usaha toko kelontong, dia usaha sewa mobil, rental mobil. Nah, ada juga melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini dalam tanda kutip tenaga ahli ya, ada pengacara, akuntan, konsultan, arsitek, notaris, dokter, aktuaris. Nah, artis, seniman itu juga termasuk orang-orang yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini pembukuan. Enggak usah. Nah, di sini. Kenapa perlu kita orang pajak dan akuntansi itu biasanya ilmunya nggak terpisah gitu, karena dasarnya pajak itu sebelum dia sampai ke sini ke laporan keuangan fiskal itu pasti berasalnya dari laporan keuangan komersil dulu. Itu yang dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, keluarlah laporan keuangan fiskal itu yang menjadi dasar kita menghitung pajak penghasilan yang berutang berapa. Nah, ini penggunaan norma
hitungan penghasilan. Kalau dia punya usaha, tapi dia nggak pakai pembukuan. Itu wajib pajak orang pribadi. Nah, yang kurang dari 4,8 miliar, dia bisa milih pencatatan gitu. Dia cuma nulis omsetnya berapa. Nah, nanti berapa penghasilan netonya itu menggunakan norma penghitungannya misalnya 50% dari omsetnya. Itu ada di peraturan Dirjen Pajak, Pak. PP, lupa saya. Tapi ada peraturannya tersendiri. Dia kena berapa persen penghasilan itu. Kalau dia kurang dari 4,8 miliar, dia bisa memilih pencatatan. Nah, menggunakan NPPN, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini untuk wajib pajak yang seperti ini. Nah, dihitung menggunakan NPPN dan peredaran brutnya dihitung cara lain yang ditetapkan Kemenq. Nah, kalau kondisi-kondisi memenuhi kondisi 1, 2, 3 ini, itu penghasilan netonya menggunakan NPPN dan peredaran brutnya dihitung dengan cara yang ditetapkan Kemenq. Jadi, setelah diperiksa ternyata nggak bisa ditemukan nih, nggak jelas berapa peredaran brutonya usaha ini. Dari DJP itu yang menentukan sendiri berdasarkan perhitungan dia sendiri. Nah, suka-sukanya Fiskus lah mau ngitung berapa. Dia hitung sendiri, siapa suruh nggak punya pencatatan pembukuan. Kemarin ada UD apa gitu namanya, dia diperiksa suruh bayar pajak 2 miliar sekian, dia banding suruh bayar 675 juta gitu ya kasusnya. Dia cuma mampu bayar 200 juta. Ya tetaplah ditagih 675 jutanya, akhirnya usahanya mati, nggak bisa jalan ya. Itulah seremnya pajak ini kalau kita nggak ngerti pajak. Walaupun kita mau taat tapi nggak ngerti juga, ya susah juga ya. Nah, perbedaan kalau kita pakai pencatatan sama kalau pakai pembukuan. Nah, kelebihannya sederhana ya, tinggal kita kalikan penghasilan netonya atau laba dari usaha kita itu tinggal kita kalikan pakai norma. Nggak perlu paham akuntansi ya, cuma punya catatan ya, setiap usaha pasti punya catatan ya, dia punya penjualan berapa, nanti itu kalikan dengan norma, atau penghasilan neto, tinggal itu yang menjadi dasar perhitungan pajaknya nanti. Nah, tapi kekurangannya ya pasti dianggap untung, nggak pernah dianggap rugi karena dia sudah ada tarifnya sekian persen dari omset, nggak ada istilah rugi. Kemudian bisa saja dia lebih tinggi kalau kita pakai norma daripada kalau pakai perhitungan normal. Nah, ini dia di Perdirjen nomor 4 PJ 2009. Di situ ada norma penghitungan penghasilan itu. Nah, PPh terutang sama dengan tarif PPh kali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya, kalau dia wajib pajak badan, penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, penghasilan neto itu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya. Nah, itu dikurangi PTKP, itulah penghasilan kena pajaknya. Kemudian dikalikan pakai tarif, itulah PPh terutang. Nah, kemudian kalau WPOP, kalau dia menggunakan norma, penghasilan bruto dikali norma dikurangi PTKP, itulah kena pajak. Itulah PPh terutangnya. Nah, ini yang punya kewajiban pencatatan atau pembukuan. Nah, kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, sudah pasti ya wajib pembukuan. Nah, kalau dia kurang dari 4,8 miliar, tapi dia memilih pembukuan, dia wajib pembukuan. Misalnya dia bukan mau milih pembukuan, tapi dia nggak pernah ngasih tahu kalau ke DJP, kalau dia menggunakan norma, ya tetap dia dianggap milih pembukuan dan dia wajib pembukuan. Nah, kalau dia sudah memberitahukan menggunakan norma, dia wajib pencatatan, dia menghitung penghasilan itunya pakai norma.
Nah, kalau ini dianggap tidak sepenuhnya melakukan pembukuan, nanti dia diperiksa tuh. Kalau pembukuannya nggak lengkap, kalau dia apa namanya nggak jelas pembukuannya seperti apa, sehingga penghasilan netonya nggak bisa dihitung dengan jelas. Nah, itu nanti Fiskus yang hitung sendiri. Orang DJP hitung sendiri berapa penghasilan netonya. Nah, nanti itu ditambah pakai sanksi 50%. Besar juga ya 50% itu nanti ya. Jadi kalau dia wajib pembukuan itu harus melakukan pembukuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan di pasal 28 Undang-Undang PPh. Nah, ini penggabungan penghasilan keluarga. Nah, penghasilan istri, penghasilan anak yang belum dewasa itu dimasukkan ke SPT kepala keluarga, kecuali kalau dia memilih terpisah atau sudah pisah harta. Pisah harta di sini artinya dia punya surat perjanjian pisah harta sebelum dia menikah. Jadi surat perjanjian pisah harta itu kita buatnya sebelum kita menikah ya. Nanti sebelum kita menikah itu kita punya suratnya, kita serahkan juga di KUA. Nah, kita itu punya surat perjanjian pisah harta. Kemudian dia juga bisa berbeda, dia bisa pisah. Misalnya kalau dia sudah bercerai atau kalau dalam bahasa pajaknya itu HB atau hidup berpisah. Jadi itu nggak digabung kalau sudah hidup berpisah. Nah, bagi wanita kawin, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja dan penghasilan tersebut telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang kedua syaratnya tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan lain. Nah, dianggap sebagai penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Bukan dia sebenarnya pajaknya nggak final, tapi dianggapnya bersifat final. Kalau misalnya suami dia punya istri, istrinya bekerja cuma satu tempat kerja, nah penghasilan istrinya itu dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final. Enggak digabung ke penghasilan suaminya yang di halaman depan kalau ngisi SPT. Contohnya, Tuan Yono memperoleh penghasilan 500 juta. Mempunyai istri Nyonya Yono sebagai karyawati swasta, penghasilan 300 juta. Nah, dia tidak digabung jika penghasilan itu diperolehnya dari satu pemberi kerja. Nyonya Yono itu cuma kerja di satu tempat dan kantornya sudah motong PPh pasal 21. Nah, dia juga nggak ada hubungannya dengan usaha suaminya. Kemudian Nyonya Yono juga nggak punya NPWP, dia ikut NPWP suami. Nah, tapi kalau Nyonya Yono ini juga punya penghasilan lain, dia penghasilannya itu harus digabung dengan penghasilan suami. Ini acuannya. Kalau suami pegawai, istri pegawai, yang masuk ke SPT itu penghasilan suami. Bisa pakai S atau SS. Kalau dia satu pemberi kerja, kurang dari 60 juta, pakai SS. Kalau di atas 60 juta, atau dari 2 pemberi kerja atau lebih, pakai 1770S. Nah, suami pegawai, istri wira swasta, penghasilan dua-duanya. Nah, nanti pakai hitung lagi di SPT yang di halaman awal itu berapa penghasilan setahun itu karena penghasilan istrinya cuma di lampiran belakang yang dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, pakainya SPT 1770. Kemudian suaminya pegawai, istrinya pegawai dan wira swasta, keduanya suami istri pakai 1770. Suaminya bukan pegawai, istrinya pegawai, ini asumsinya suaminya nggak punya penghasilan di tahun itu. Nah, nggak ada yang masuk ke depan. Karena penghasilan istrinya itu nanti masuknya kena PPh final. Bisa pakai S atau SS tergantung jumlah penghasilan istrinya ini. Nah, sama juga kasusnya seperti ini. Suaminya nggak bekerja, istrinya pegawai dan dia juga wira swasta.
yang masuk ke penghasilan akhir tahun itu penghasilan istri, nah pakainya 1770 karena istrinya wira swasta. Berapapun pekerjaannya, berapapun jumlah gajinya, berapapun tempat dia kerja, kalau dia ada usaha, itu pasti pakai 1770. Nah, dikenakan pajak secara berpisah. Kalau dia hidup berpisah, ini maksudnya bercerai ya, dia udah punya hidup masing-masing. Apa namanya? Dia ada keputusan pengadilannya lah gitu, yang membuktikan kalau mereka menyatakan kalau mereka itu sudah memang betul-betul bercerai. Kemudian PKP-nya balik ke perlakuan sendiri-sendiri. Suami punya PKP sendiri, penghasilan itu sendiri, PTKP sendiri. Istri juga seperti itu. Misalnya ada anak dua, suami anak dua-duanya ngikut istri. Jadi suaminya dapat PTKP HB 0 istilahnya. Dia cuma 54 juta. Nah, istrinya dapat HB 2. Istrinya 54 juta untuk dirinya sendiri, kemudian anaknya 2, 9 juta. Jadi istrinya dapat PTKP 63 juta. Nah, kasusnya yang kedua, kalau dia menghendaki adanya pemisahan harta. Jadi dia tetap satu NPWP, dia punya NPWP terpisah, tapi dia masih hidup bergabung gitu, masih satu tempat tinggal, belum bercerai. Nah, penghasilan itu digabung. Nah, nanti dihitung secara proporsional berapa porsi penghasilan istri dibagi penghasilan suami, dibagi penghasilan total kali PPh terutang, itulah yang harus ditanggung sama istri. Sebaliknya suami juga seperti itu. Nah, kayak gini. Selanjutnya biar cepat. Ini. Suami dapat 100 juta, istri 150 juta. Totalnya 250 juta. Nah, mereka masing-masing punya SPT. Suami bayarnya 100 per 250 juta kali 32 juta setengah. Nah, suami bayar 13 juta, istri bayar 19 juta setengah. Nah, yang 250 juta itu yang dijadikan dasar penghitungan penghasilannya. Pajak penghasilan terutangnya yang dikali pakai tarif 5, 15, 25, 30 dan seterusnya itu. Nah, si suami bayar segini, si istri bayar segini, tergantung berapa porsi penghasilannya. Nah, anak juga seperti itu. Anak yang belum dewasa, di bawah 18 tahun, belum punya KTP, belum punya NPWP. Nah, ini yang saya bilang tadi, cara menghitungnya. Ini yang kena. Ini semua penghasilan, yang termasuk penghasilan yang 4 ayat 1, baik dari usaha atau pekerjaan bebas, dari pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang dari luar negeri juga, itu termasuk ke yang penghasilan itunya semuanya digabung dulu. Kemudian dikurangi pakai zakat, kemudian kompensasi kerugian, dikurangi PTKP, itulah penghasilan kena pajak, dikalikan dengan tarif sama dengan pajak terutang. Nah, ini yang dikurangi pakai kredit pajak yang pernah dipotong dipungut pihak lain. Misalnya pernah dipotong PPh pasal 21, 22, 23, 24. Nah, itulah pajak yang harus dibayar sendiri. Kemudian dikurangi kredit pajak yang pernah dibayar sendiri, ya dia pernah nyicil PPh pasal 25. Berapa totalnya itu dikurangi, ketemulah pajak yang pajak kurang bayar atau lebih bayar, bisa aja lebih bayar, tergantung berapa yang sudah dia selesaikan kewajibannya ya. Nah, PTKP ini sudah tambah. Nah, kredit pajak ini PPh pasal 21, 22, 23, 24. Nah, kalau kita dipotong PPh pasal 21 sebagai pegawai, dia bakalan terima A1 kalau dia pegawai swasta non PNS. Nah, 1721 A2 kalau dia PNS pegawai negeri dan pensiunannya. Nah, ini pegawai tidak tetap. Dia dapat bukti potong PPh pasal 21, 26. Itu juga ada sebenarnya
semuanya ini jenisnya itu ada di waktu perusahaan mau lapor SPT masa PH pasal 21, nah dia pakai formulir namanya 1721. Itu nanti di lampiran-lampiran belakangnya itu ada semua di yang 3 jenis ini. Nah, PPh pasal 22 yang biasanya dipotong itu yang ini nih. Pembayaran bendahara pemerintah atas pembelian barang. Misalnya saya punya UD, saya jualan. Pemerintah belanja ke saya, tapi dia motong PPh pasal 22, enggak komplit dia bayar ke saya. Nah, nanti di akhir tahun saya bisa mengurangi berapa yang sudah dipotong pemerintah itu dari kewajiban saya. Jadi kewajiban saya enggak full dari PPh terutang itu karena saya sudah bayar duluan di PPh pasal 22 saya. 23, 24. Ini PPh luar negeri. 23 itu kalau orang pribadi biasanya royalti ya. Kemudian dividen, kalau dividen ini pasti badan. Kalau bunga bisa aja orang pribadi kalau dia ngutangin, ada bunga utangnya itu bisa kena PPh pasal 23 juga. Nah, kalau royalti bisa UP, bisa badan. Nah, PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri. Berapa yang boleh dikreditkan. Nah, ini PPh pasal 25 angsurannya. Oke, itu aja kayaknya pengantar dari saya materinya. Mungkin kita bisa berdiskusi di sini. Saya juga ada contoh soal, sekarang saya share. Setelah kita diskusi tanya jawab tentunya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan boleh sebelum kita lanjut ke contoh soal. Terima kasih Kak Muji atas pemaparan materinya. Oke, buat teman-teman mungkin yang ada pertanyaan dari tadi pengantar dari Kak Muji, mungkin bisa raise hand guys, siapapun sebelum ke contoh soal yang akan diberikan oleh Kak Muji. Iya Eka, silahkan. Ini mau nanya tadi kan Kak Muji sebutin ada perpanjangan yang 0,5% untuk yang final tuh ya. Nah itu dia di mana disebutin? Kalau perpanjangan setahun, seingat saya udah ada ininya, peraturan pelaksananya. Kemarin waktu ini saya sempat baca beritanya sekilas aja sih, yang perpanjangan setahun yang untuk tahun tahun pajak 2025 ini aja. Untuk perpanjangan apa namanya? Perpanjangan pemberlakuan PP 55 tahun 2018 itu kan tahun berlakunya 7 tahun tuh. Kalau dia dapat dari awal, hitung dari 2018 itu kan tahun pajak 2018 sampai 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Di tahun 2024 itu harusnya sudah habis, tapi kemarin saya sempat baca, saya belum follow up lebih lanjut sih, tapi saya sempat baca dia ada perpanjangan setahun udah keluar PP-nya kalau nggak salah. Atau belum keluar PP-nya, saya masih belum baca, tapi sekilas saya baca kemarin kayaknya nambah setahun deh untuk tahun ini aja. Tahun pajak 2025 aja.
Oke, Kak Muji. Makasih, Kak Muji. Buat teman-temannya lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Ning, silakan. Oke, Kak. Makasih ya, Kak, atas kesempatannya. Kak Muji, saya mau tanya. Kalau PPh enam itu kan dia orang pribadi yang punya penghasilan di Indonesia. Nah, itu tuh termasuk dia PPHOP kan ya, Kak? Nah, saya bingungnya itu kalau misal nih Kak Muji, dia orang luar negeri yang punya penghasilan di Indonesia. Nah, penghasilannya itu udah tetap, tapi dia tapi dia belum 183 hari. Dia itu tapi udah penghasilan tetap gitu di Indonesia. Dia orang luar negeri yang punya penghasilan tetap di Indonesia, tapi dia berpenghasilan itu belum 183 hari. Nah, itu dia termasuk dia kena PPh satu apa kena PPh enam. Nah, kalau dia kena PPh enam berarti kan dia final. Nah, itu tuh dia dikeluarin bukti potong yang 1721A apa enggak atau ada bukti potongnya beda. Terus saya mau tanya SPT-nya itu dia tuh tetap pakai yang apa ya? Tetap pakai yang sama kayak yang 170S atau SS atau beda Kak? Karena kan kalau dia kena final kena PPh enam berarti kan dia final. Nah, itu tetap pakai yang 1770S atau SS itu apa enggak? Itu sih Kak saya mau tanya. Saya masih bingung di bagian itu. Oke. Eh, nah, ini yang perlu Ning Ning pahami ya. Antara pemotongan pemungutan PPh itu entah itu PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26, 4 ayat 2 sama pasal 15 itu berbeda dengan konsepnya PPh orang pribadi. Nah, yang PPh 21 atau 26 itu kan nanti kewajiban di pemberi kerjanya dia, di perusahaannya dia. Apakah dia bakalan dipotong 21 atau 26. Nah, masalah dia nanti di akhir tahun dia mau laporan kan kalau dia dipotong 26 berarti dia subjek pajak luar negeri. Dia nggak perlu lapor SPT di sini. Nggak pakai 1770, nggak pakai S, nggak pakai SS. Nah, dia bayar di negaranya sendiri nanti. Dia rekap. Sama kayak kita misalnya punya penghasilan dari negara lain. Kan kita masukin tuh di komponen SPT. Saya punya penghasilan dari Singapura sekian juta. Nah, sudah dipotong sekian. Nah, nanti saya menghitungnya di PPh pasal 24, berapa yang boleh dikreditkan. Kemudian, nah, apa namanya penghasilan akhir tahunnya itu waktu dia ngerekap nggak ada hubungannya dengan penghasilannya yang di Indonesia. Maksudnya nggak ada kewajiban dia di Indonesia, dia cuma lapor di negaranya sendiri. Saya sudah dapat penghasilan segini segini segini, dapat dari Indonesia segini, sudah pernah dipotong PPh pasal 26, tarifnya 20%. Nah, kalau dipotong PPh 26 ya pasti pakai bukti potong yang beda kayak bukti potong PPh pasal pakai selain 1721 A1 itu beda. Itu ada ininya tersendiri. Itu ada kok di SPT 1721 yang lengkap di belakang-belakangnya itu. Nah, kemudian misalnya dia di pertanyaan yang pertama tadi itu, dia karyawan tetap, tapi dia belum bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari. Nah, tapi kan dia sudah karyawan tetap tuh, apakah dia subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri? Kalau dia, ya kita kembali ke konsep. Mana dia tadi? Kita kembali ke atas.
tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, niatnya itu dibuktikan dengan dia menjadi pegawai tetap di Indonesia. Dia pun mengikat kontrak. Ada kontraknya, dia kontraknya 2 tahun di Indonesia. 2 tahun itu kan lebih dari 183 hari dalam satu kalender. Nah, itu yang dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berarti dia memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Bisa dipotong PPh pasal 21 kalau nanti penghasilannya di atas PTKP di tempat kerjanya. Oke, kayak gitu nih. Kurang jelas atau gimana? Oke, Kak Muji. Makasih, Kak Muji. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Ini saya kirim dulu ya contoh soal. Contoh soalnya udah saya kirim by the way. Bisa dibuka, kita bahas bareng-bareng. Tapi konsepnya gini, teman-teman coba hitung dulu minimal ini dulu deh penghasilan itunya berapa. Penghasilan itu yang bakalan dijadikan dasar untuk menghitung PKP-nya nanti di akhir tahun. Berapa penghasilan itu si Pino. Pino ya namanya. Iya betul. Iya Pino. Berapa penghasilan netonya dia? Sampai penghasilan itu aja dulu. Nanti selanjutnya berapa pajak terutangnya kita hitung belakangan. Ayo, mungkin kalau nggak ada waktu boleh 15 menit dari sekarang lah. Kita 2227. Teman-teman nanti tinggal sebut nama berapa penghasilan netonya si Pino. Tinggal kasih tahu ke saya. Nah, kalau ada pertanyaan juga boleh sambil jalan. Tunggu sampai 2227 jawabannya. Berapa penghasilan itunya Pino? Udah pada bisa buka semua kan soalnya by the way. Sudah, Kak. Oke, kita tunggu ya berapa penghasilan itunya dia.
Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Atau mungkin ada yang udah selesai menghitung? Ada yang udah dapat jawaban berapa penghasilan itu dari Pak Pino dan istrinya? Bisa raise hand ya guys. Jadi
Gimana teman-teman? Ada yang udah punya jawabannya enggak? Tadi kan Kak Muji bilangnya jam 22:27 ya. Atau mungkin buat teman-teman yang udah ada jawabannya tapi malu mau ngomong, diketik aja guys di obrolan nanti saya yang bacain. Ayo. Gampang kok ini cuma ngitung berapa penghasilan netonya aja. Proses selanjutnya lebih gampang lagi. Tahu berapa dia punya penghasilan itu. Ayo. Benar saya mau kasih hadiah yang bisa ngitung benar. Ayo Ning, berapa Ning? Tapi kasih hadiah ya Kak Muji. Iya. Tapi saya nggak tahu nih benar apa enggak. Saya dapatnya 778.378.300 gitu. Itu saya jelasin apa enggak, Kak? 78.300.000. Iya, itu Oh, saya jelasin. Mau share screen Ning. Enggak, saya jelasin aja. Kayaknya saya ngitung pakai kertas, Kak. Jadi dari yang pertama itu yang nomor 1 kan diketahui gaji dia sebagai direktur. Nah, ini udah ada penghasilan netonya 252.700. Nah, terus gaji yang kedua dia sebagai karyawan PT Moda Sentosa. Nah, penghasilan netonya 136.280.000. Terus ini yang ketiga ini kan dia dapat dividen. Nah, dividen dia itu 9.900.000 itu dia kena PPh final, jadi tidak masuk di penghasilan neto. Terus yang keempat ini gaji dia sebagai direktur RS Mitra Sehat. Nah, penghasilan netonya itu 180.510.000. Nah, terus yang kelima ini gaji dia sebagai direktur RS Keluarga Bugar, itu dia dapat penghasilan neto 168.810.000. Nah, terus yang keenam, dia dapat royalti. Ini dia kan udah diketahui nih, PPh. Dia dipotong PPh 23, otomatis dia masuk ke penghasilan neto. Nah, terus yang nomor 7 ini dia bunga deposito. Dia itu pastinya kena PPh final, jadi tidak masuk ke penghasilan neto. Terus yang ke-8 itu dia hasil menyewakan rumah yang tidak terpakai. Nah, kan tadi Kak Muji bilang kalau dia 4 ayat 2 itu kalau dia punya tanah atau bangunan itu kena PPh final, jadi tidak masuk penghasilan itu. Udah Kak, benar tidak? Sorry, saya kelempar tadi ya. Sampai. Terus yang 800 jutanya nih, warisannya? Warisannya itu enggak kena penghasilan net
tahu nggak sih Kak, karena dia beda sama orang pribadi. Saya tidak tahu Kak. Tapi Memang seingat ya, saya itu beda ya kan? memang nggak dihitung karena dia bukan objek, warisannya bukan objek. Ya subjek. Ya, bukan subjek tapi bukan objek pajak penghasilan. Ya penghasilan tapi nggak kena pajak kalau warisan. Oke Kak. Benar nggak jawaban saya Kak Muji? Benar nggak ya? Mari kita cek. Ya benar ternyata. Ya, benar ya. Gaji Pino dari PT Bumi Sejahtera 25.2700 tambah dia dari PT MS, PT Moda Sejahtera. Kemudian gajinya Bunga 180.510. Kemudian dari rumah sakit keluarga Bogar 168, kemudian royalti yang dia dapat dari CP apa namanya penerbit bukunya 40 juta. Jadilah penghasilan Pino 388.980, kemudian penghasilan Bunga 389.320. Totalnya di 778.300.000. Nah, ini langsung kita kurangi pakai PTKP, istilahnya KI2 ya. Kawin, kemudian I-nya ini istri berpenghasilan punya tanggungan 2. Rinciannya seperti ini, 54 juta tambah istrinya, Kak Muji, saya kemudian potong tambah dikit Kak Muji. tanggungannya 9 juta. Ini Ya, tampilannya masih gimana? di ini ya, di soal. Oh iya, sorry. Iya, saya ngomong panjang lebar. Nah, soalnya kan tadi udah saya tanda-tanda itu waktu nih ngejelasin. Nah, yang masuk hitungan gaji dia dari PT Bumi Sejahtera sama PT Moda Sentosa, gaji Pino ya 388.980. Kemudian istrinya kerja di 2RS ditambah 1 royalti. Nah, itu semua termasuk penghasilan yang enggak final. Jadi dia tetap kita hitung sebagai penghasilan itu di akhir tahun. Nah, total penghasilan itu hanya 778.300.000. Nah, PTKP-nya istilahnya KI2. Kawin, istri berpenghasilan, punya anak 2. Nah, ini untuk diri sendiri. Nah, dia kawin dapat tambahan 4,5, tanggungan anak 2, 4,5 kali 2, 9 juta, kemudian istrinya bekerja 54 juta. Jadi totalnya PTKP-nya 121.500. Nah, penghasilan kena pajaknya 656.800.000. Kemudian PPh terutanya tinggal dikali pakai tarif. Ini karena tahun pajak 2000 berapa itu ya? Yang di soal tahun pajak 2022, makanya perhitungannya seperti ini. Ya, masih belum berlaku undang-undang HPP. Karena itulah mengapa dia pakai 15, 25, 30, pakai 50, lapisan penghasilannya 60. Harusnya kan 60 kalau sekarang ya. Kalau pakai tarif sekarang berarti ini 60 juta. Ini 190. Ini 250. Ini dikurangi 500. Nah, kalau pakai tarif sekarang jumlah PPh utangnya sekian. Nah, lanjut kita hitung berapa kredit pajaknya yang pernah dia bayar. Nah, jadi total yang pernah dia bayar di PPh ada PPh 21, PPh 22, PPh 21 sampai PPh 23. Oh, ini dipecah ya. 70 juta. Nah, ini kalau asumsinya dipecah, nanti kita lanjutkan pembahasannya ke situ. Intinya total PPh utangnya 141.040.000. Nah, selanjutnya mungkin buat bahan latihan lagi, teman-teman coba hitung 5 menit aja deh. Berapa
asumsinya dia pisah harta. Berapa yang harus dibayar oleh Pino, berapa yang harus dibayar oleh Bunga? Ayo. Lima menit. Sampai 2242. Hitung berapa yang harus dibayar Pino, berapa yang harus dibayar Bunga. Kak Muji, boleh kita lihat PPh terutangnya tadi, Kak Muji? Biar kita... Bentar. Pakai tarif baru. 15, 25, 35. Kadrotanya segini ya, 148, 880.
Ayo, ada yang udah selesai? Halo, halo, halo. Ada yang udah selesai nggak? Hitung kewajiban masing-masing. PPh terutang. Baru PPh terutang. Gampang padahal. Kak Iya Kak, Budi gimana? itu apa Resen? Iya, Ini gimana? proporsional tuh kan ya? Iya, berapa? Nah, ini deh. Ini yang sedih saya coba hitung bener atau enggak nih. Yang suami itu 82059 sekian, sama yang istri 66.820 sekian. Hahaha. Beda ya? Beda. Betul. Ayo Rul, Apa gimana hitungan saya Rul? salah ya? Berapa Rul? Eh, untuk yang untuk yang istri 70 juta 441 232. Benar nggak? Berapa? Berapa Rul? Suami? 70 juta 441 232. 70 441 232. Istri? Ya, itu istri. Kalau suaminya? Bentar. Kalau suaminya 78 Berapa? 438 78 78. juta Terus? 78 juta 438 768. 708. Ya, Nih, udah nggak? Ya, oke. Kita cek ya. Pisah harta. PPh terutang 778 300 54 54 PPh terutang 148 880. Di sini saya kebalik yang penghasilan 40 juta itu saya masukin ke suami dia. Makanya beda. Oh, iya. Ini tuh bunga ya yang dapat penghasilan. Kita cek soalnya Bu menerima pembayaran royalti. Itu sebenarnya bunga yang dapat royaltinya setelah dipotong PPh pasal 23. Nah, lanjut. Mana dia tadi? Sorry. Asumsikan dia pisah harta. Nah, suami kan penghasilannya 7388 980. 388 980 dibagi total penghasilan 778 300 dikali PPh terutang 148 880. Itulah dia pajak terutang yang harus dibayar oleh suami. Jadi yang harus dibayar suami 74 407 481. 78438 kurang tepat ya. Nah, sementara istri dia punya penghasilan 389 320. Nah, itu dibagi kayak tadi sama total penghasilan itu kali pajak terutang, itulah yang harus dibayar oleh istri. Nah, jadi istri kewajibannya sebesar 74
472.519. Nah, itu yang dikurangi dengan kredit pajaknya. Nah, suaminya di PT Bumi Sejahtera sama di PT Moda Sentosa, setahun itu dia dipotong 22.780, di PT Moda Sentosa setahun dia dipotong 5.317.000. Ini dibuktikan tentunya dengan bukti potong 1721A1 yang menerangkan dia pernah dipotong sebanyak ini. Nah, totalnya 28.097.000 sehingga dia kurang bayar 46.310.481. Ini yang harus dibayar, wajib dibayar sebelum dia setor, sebelum dia lapor PPh, sebelum tanggal 31 Maret 2000. Ini tahun pajaknya kasusnya 2022. Nah, tahun 31 Maret 2023 dia harus sudah bayar. Nah, istri pun demikian. Kurang bayarnya 42 juta. Ini harus dia bayar tahun depannya. Nah, ini kalau dia bergabung, asumsinya dia nggak ada pisah harta. Pajak terutangnya 148.880 dikurangi pakai kredit-kredit pajaknya, PPh 21 yang dipotong di Bumi Sejahtera, Moda Sentosa, Mitra Sehat, Keluarga Bugar. Kemudian dari penerbit buku juga memotong PPh 23. Nah, dia dimasukkan sebagai kredit pajak sehingga total pajak kredit pajaknya 60.255.000, kurang bayarnya 88.585.000. Ini yang harus dia bayar sendiri nanti. Dia setor sebelum tanggal 31 Maret, sebelum dia lapor SPT inilah. Misalnya dia lapornya tanggal 30 Maret, nah tanggal 29 Maret dia sudah harus bayar ini. Dia sebelum intinya bayar yang kurang bayarnya ini sebelum dia lapor. Nah, kita ngitung cicilan PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu berapa sebenarnya penghasilan yang teratur setahun itu, dikurangi dengan kredit-kredit pajaknya 21, 22, 23, 24 selama setahun. Nah, itu yang dibagi 12. Jadi besoknya tahun depannya setiap bulan dia harus bayar 7.382.083 angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, ini PPh final tadi, dividen, bunga deposito, dia nggak kita hitung di sini, tapi dia punya penghitungan tersendiri. Jadi waktu dia terima dividen, dia dipotong, udah selesai sampai di situ aja. Nanti tinggal kita masukin di SPT, ada tempat masukin tersendiri, nggak mempengaruhi perhitungan kita yang di atas. Bunga deposito pun demikian, sewa rumah juga demikian. Nah, yang warisan bukan objek pajak, nggak ngaruh kemana-mana. Pisah harta, ya kayak tadi asumsinya kalau dia pisah harta. Nah, kalau dia hidup berpisah bagaimana? Cerai. Ini asumsinya dia cerai. Satu ikut suami, suami nggak nanggung siapa-siapa, kalau dia sudah cerai, anak dua-duanya ikut istri. Sama penghasilan itunya masih sama. Berubahnya cuma di PTKP. Suami dapat 54 juta karena dia sekarang HP 0, dia cuma hidup sendiri. Nggak nanggung istri, nggak nanggung anak lagi. Nah, sementara istrinya dapat 54 juta ditambah 9 juta karena dia punya tanggungan 2 orang anak, 4,5 tambah 4,5 9 juta. Nya si suami 334.980, si istri 326.320. Tinggal dikurangi aja. Nah, PPh totalnya sekian. Suami sekian, istri sekian. Nah, dikurangi pakai kredit pajak yang sudah dipotong-potong tadi. 21 di PT Bumi Sejahtera, di Moda Sentosa. Nah, istri kerja di Rumah Sakit Mitra Sehat, Keluarga Bugar, sama pernah dapat royalti juga. Sudah dipotong PPh pasal 23 sebesar 6 juta. Nah, totalnya kredit pajaknya suami 28.097.000. Suami kurang bayar 25 juta, istriku yang kurang bayar 19.382.000. Nah, itu tinggal kita hitung PPh pasal 25-nya. Yang kurang bayar dibagi 12
ketemulah berapa PPh 25 next year-nya. Angsuran PPh pasal 25-nya ini yang harus dia cicil setiap bulan. Jadi secara otomatis setiap bulan dia harus bayar segini, dia wajib bayar. Kalau nggak bayar ini kena denda, kena bunga. Ada sanksinya kalau nggak bayar. Ini juga sama, ada kena sanksi. Jadi dia harus bayar sebesar ini selama tahun depan. Nah, nanti di akhir tahun dia perhitungkan tuh, dia pernah bayar PPh pasal 25 berapa yang sudah diangsur dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, tapi ini kayaknya besok deh, karena masih ada satu sesi lagi kita untuk pengisian SPT. Tapi sekilas nggak apa-apa lah. Ini penghasilan final kita masukin ke sini. Yang tadi perhitungan kita yang di bawah sini tuh. Nah, jadi ini kita masukin ke lampiran 2 kalau di SPT 1770S. Nah, ini daftar harta. Kita masukin daftar kewajiban. Yang warisan. Ada tadi warisan. Kita tambahin di sini. Ya, karena dia pernah dapat warisan 800 juta. Otomatis dia nambah hartanya. Nah, di lampiran 1 itu nah ini kredit-kredit pajak jumlahnya 60 juta 295. Nah, ini tinggal masukin neto berapa, hasilan neto dalam negeri lainnya, luar negeri nggak ada, kurangi zakat, kemudian berapa totalnya setelah dikurangi zakat, kemudian dikurangi pakai PTKP 121.500 atau PKP, kemudian tinggal dihitung berapa penghasilan terutang, kemudian nggak ada pengembalian PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, nggak ada, ke nol, tinggal kita tambahin berapa jumlah PPh terutangnya, dikurangi pakai kredit, ketemulah kurang bayarnya. Kalau ini lebih besar berarti di sini centang di sini lebih bayar, lebih potong, lebih pungut. Nah, kalau dia ini kan dia nggak pernah bayar PPh 25, ini asumsinya WP baru, jadi dia nggak pernah nyicil PPh pasal 25. Kalau pernah bayar PPh pasal 25 kita isi di sini selama 12 bulan dia pernah nyicil 120 juta gitu misalnya. Misal ini nanti kita tinggal kurangi, nah, ketemulah berapa ini yang lebih potong, yang harus dibayar sendiri 88 juta dikurangi pakai PPh 25 yang dibayar sendiri, ketemulah jumlah kredit pajak. Nah, nanti centang kalau lebih besar ini setelah dikurangi ini hasilnya minus, nah berarti centangnya di sini lebih bayar. Udah gitu aja, gampang isi SPT. Tapi besok ada kok contoh-contoh soal lain yang lebih komprehensif kita pakai untuk belajar isi SPT di pertemuan ketiga setelah besok bahas PPh pasal 21 sama Eka. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak? Halo. Ada pertanyaan lagi terkait perhitungan penghasilan neto, PPh terutang, PTKP, kemudian status pisah, double pisah, perhitungan PPh kurang bayar, PPh 25, 21, 22, 23, 24, boleh disampaikan ya. Ayo. Atau udah cukup? Cukup jelas? Oke, udah dapat jempol. Yang lain gimana? Jelas? Kira-kira bisa nggak ngisi SPT kira-kira besok? Bisa lah ya. Kak, maaf mau tanya, ntar file Excel-nya bakal dikasih. Boleh kalau mau.
Tapi ngirimnya lewat mana ya? Besoklah selesai ini, setelah kita selesai bahas semua, biar satu tempat sama SPT-nya. Besok tak share di link di room Zoom-nya di akhir pertemuan yang besoknya setelah kita ngisi SPT. Karena saya tempat SPT-nya satu sama kertas kerjanya, tempat ngitungnya tadi. Ada lagi nggak teman-teman semua? Atau tak share sekarang juga bisa sebenarnya. Apa mau sekarang atau mau besok? Nah, ada pertanyaan Kak Moji, kalau kan dia itu kurang bayar di angsuran terus dia kena bunga atau denda nggak? Atau cuma pas kalau dia telat bayar angsuran aja kena? Pas dia telat bayar angsuran aja. Kalau dia telat, dia ditagih pakai STP. STP PPh pasal 25. Nah, nanti di situ ada sanksinya di situ. Dia telat bayar. Yang boleh diperhitungkan jadi kredit pajak, pokoknya aja sanksinya nggak boleh. Oke. Sekarang Kak baru belajar, boleh. Dia bisa kirim karena dia lagi kebuka. Udah ya? Jam 11. Kayaknya cukup dari saya. Saya balikin lagi ke Ketut. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Muji atas ilmunya. Oke teman-teman, karena ini juga sudah malam, mungkin untuk pertemuan pertama kita cukupkan saja sampai di sini. Untuk eh, recordan Zoom-nya sama materinya nanti akan di-share di grup. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jangan lupa guys, nanti kita ada pertemuan kedua dan ketiga juga. Yang pastinya materinya juga nggak kalah menarik dari hari ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa ajakin teman-teman kelasnya untuk ikut juga karena ini benar-benar sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk Kak Muji, terima kasih banyak atas ilmunya dan teman-teman atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam. Sampai jumpa guys di pertemuan selanjutnya. Malam. Terima kasih Kak Muji, Ketut, teman-teman semua. Ya, sama-sama semua. Izin lab Terima ya. kasih Kak Terima kasih Kak Muji. Muji.